Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film bertema aksi, drama, thriller, berjudul The Outlawed, yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus bernama Jack, yang dikeluarkan dari militer karena sebuah insiden. Namun setelah keluar dari militer, Jack segera menyadari jika ada dalang di balik semua kekacauan yang menimpanya. Jadi, duduklah dulu, rileks, dan nikmati ceritanya. Film dibuka pada tahun 1996 di Inggris. Kemudian adegan berganti dengan memperlihatkan seorang wartawan yang sedang mengintai pertemuan rahasia antara mantan wali kota dengan Menteri Keuangan. Dia juga menyiapkan alat perekam untuk mengetahui isi dari pertemuan tersebut. Kemudian mantan wali kota tersebut bertanya ke Menteri tentang apa maksud dari pertemuan rahasia ini. Menteri menjawab jika semua ini tentang jabatannya yang sebentar lagi akan digantikan oleh mantan wali kota. Menteri itu menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menggantikan jabatannya, dan segera dia membunuh mantan wali kota itu. Wartawan yang mendengar itu kaget, dan tanpa sengaja menjatuhkan sesuatu yang membuat menteri mengetahui keberadaannya. Ketika dicek, untungnya wartawan itu berhasil kabur, namun apesnya dompetnya malah tertinggal di sana. Mereka sudah mengetahui identitas wartawan itu dari dompetnya, dan menteri langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk mendatangi wartawan dan menghabisinya malam itu juga. Singkat waktu, wartawan yang sudah sampai di rumah segera membangunkan putrinya yang bernama Bella, untuk dibawa pergi keluar kota. Namun ketika baru saja akan berkemas, menteri dan anak buahnya ternyata sudah berada di depan rumah. Menyadari jika mereka sudah terpojok, dia memerintahkan Bella agar bersembunyi di kolong tempat tidur sementara dia akan mencoba bernegosiasi. Namun sayangnya, mereka datang ke sini bukan untuk bernegosiasi melainkan untuk menghabisi saks mata. Melihat ayahnya dihabisi, Bella hanya bisa menahan tangisannya. Keesokan harinya memperlihatkan bahwa wartawan itu sekarang sudah dimakamkan. Bella nampak masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi kepada ayahnya. Sementara pihak berwajib beranggapan jika kejadian ini merupakan perampokan biasa. Terlihat, di sana juga ada sahabat Bella yang bernama Jake. Jake mencoba menghibur Bella dan berjanji jika mereka sudah dewasa nanti, dia akan membalas orang yang telah menghabis ayah Bella. Hari demi hari berikutnya Bella selalu menghabiskan waktunya bersama Jack, dan hal itu sedikit mengobati kesedihannya. Hingga di suatu malam, Bella berpamitan kepada Jack karena dia memutuskan untuk ikut pergi bersama pamannya dan pindah ke negara Kanada. Bella berharap ketika dewasa nanti mereka bisa bertemu kembali. Singkat waktu, 20 tahun kemudian, terlihat jika Jack kini sudah dewasa dan menjadi bagian dari pasukan khusus Inggris, yang ditugaskan untuk melawan teroris di Afghanistan. Adegan berganti dan memperlihatkan satu persatu para teroris tersebut berhasil ditumbangkan oleh kelompok Jack, hingga pada akhirnya kelompok Jack berhasil meringkus pemimpin teroris yang menjadi target utama misi mereka. Setelah kembali ke Inggris, Jack dan kelompoknya mendapat penghargaan dari pemerintah atas keberhasilan misi mereka. Diketahui, Jack sekarang sudah mempunyai pacar baru, sementara dengan Bella mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Ketika Jack dan pacarnya akan pulang, tiba-tiba Jack dihampiri oleh rekannya yang bernama Brian. Brian mengatakan kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan Jack. Ternyata orang itu adalah Menteri Keuangan yang bernama Miller, yaitu orang yang dulu menghabisi ayah Bella. Jack yang belum mengetahui kejahatan Miller, lalu bertanya kenapa dia dipanggil. Ternyata Miller mencoba menawarkan Jack pekerjaan untuk menjadi tentara bayaran, yang akan menjalankan misi rahasia dengan upah yang sangat mahal. Namun, Jack menolak permintaan tersebut, karena dia tidak menyukai profesi tentara bayaran. Malam harinya, Miller didatangi oleh tangan kanan seorang bos mafia bernama David. David datang menemui Miller untuk menagih hutang Miller kepada bosnya, di mana sebelumnya Miller membeli 100 kilo narkoba dari kelompok David namun sampai saat ini Miller belum membayarkan uangnya. Padahal barang tersebut sudah dikirim lebih dari 1 minggu yang lalu. Di sini Miller mengatakan jika David tidak usah khawatir,
karena dia akan membayar uang itu pada esok hari di sebuah tempat rongsokan mobil. Singkat waktu keesokan harinya, anak buah Miller beserta tentara bayarannya sudah menunggu kedatangan kelompok David. Tak lama kemudian David dan beberapa anak buahnya datang untuk mengambil uang yang sudah dijanjikan Miller. Namun saat koper uangnya dibuka ternyata isinya kosong, karena dari awal Miller berniat mengkhianati kelompok David. Akhirnya, terjadilah baku tembak di antara mereka. Dalam insiden ini David dengan mudah mampu menghabisi satu persatu anak buah Miller. Beberapa hari kemudian, berita di TV memperlihatkan jika keluarga Miller sekarang telah diculik oleh kelompok mafia yang tak lain adalah kelompok David. Di sini Miller juga memberitahu jika istri dan keponakannya sudah dihabisi oleh kelompok mafia tersebut. Adegan berpindah ke Jack yang sekarang bersama kaptennya. Di sini kapten memberikan misi kepada Jack dan timnya untuk menyelamatkan keluarga Miller dari tangan kelompok mafia tersebut. Mereka pun segera mengatur strategi agar bisa melumpuhkan semua kelompok mafia itu, lalu membawa para sandera dengan selamat. Setelah itu Jack dan timnya segera berangkat menuju markas mafia David. Di sisi lain, terlihat 4 orang sandera yang saat ini sedang disekap di markas mafia, dan mereka berempat adalah keluarga Miller. Di sini bos mafia mengancam akan menghabisi para sandera jika Miller tidak segera membayar hutangnya. Diketahui, ternyata pasukan Jack sudah datang dan mereka segera memulai penyerangan dari ruangan atas gedung. Setelah membersihkan semua pasukan musuh, Jack turun ke lantai bawah sembari adu tembak dengan musuh. Di suatu kesempatan, pasukan Jack akhirnya berhasil menemukan keberadaan sandera, lalu berhadapan dengan David. Setelah mengalahkan David, di sini Jack memerintahkan Brian untuk terus mengawasi David, karena mereka akan menangkap David hidup-hidup untuk diinterogasi. Jack menyuruh anak buahnya yang lain untuk membawa para sandera keluar. Sementara dia akan mencari satu sandera yang dibawa oleh bos mafia. Di sisi lain, David terus memprovokasi Brian. Brian yang kesabarannya hanya setipis tisu, akhirnya tidak tahan dengan tingkah David dan terpaksa menghabisinya. Adegan berpindah ke Jack, yang sekarang sudah menemukan bos mafia. Di sini bos mafia meminta Jack untuk menaruh senjatanya dan membiarkannya pergi. Jika Jack menolak, maka dia tidak akan segan menghabisi anak kecil yang disanderanya. Bos mafia itu juga mengatakan jika dia hanya ingin meminta bayaran dari Miller dan tidak berniat melakukan semua ini jika Miller membayarnya dari awal. Awalnya Jack tidak percaya, namun dia tetap menuruti semua keinginan bos mafia asalkan anak itu bisa diselamatkan. Tapi tak lama kemudian, Brian datang dan langsung menyerang bos mafia, hingga membuat sandera juga ikut menjadi korban. Dengan penuh rasa bersalah, Jack membawa jasad anak tersebut pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Jack dipanggil oleh kaptennya untuk menghadap. Ternyata karena insiden kemarin, dengan sangat terpaksa kapten harus memberhentikan Jack dan semua timnya dari militer. Hal itu disebabkan karena pasukan Jack dianggap telah gagal menjalankan misi. Kapten juga meminta maaf karena semua ini adalah perintah langsung dari sang jenderal atas desakan dari Menteri Miller. Sebelum pergi, Jack menjelaskan alasan kenapa bos mafia melakukan penculikan. Semua itu karena Miller tidak membayar hutang atas pembelian narkoba yang mereka berdua telah sepakati. Artinya, Miller memang bersekongkol dengan kelompok mafia tersebut. Namun kapten menjawab bahwa sekarang sudah terlambat, karena kelompok mafia itu tidak ada yang tersisa jadi tidak ada bukti apapun. Kemudian Jack pergi menemui pacarnya, berharap bisa mendapat solusi atas masalahnya. Namun Jack harus menerima kenyataan pahit sekali lagi setelah melihat pacarnya sedang kuda-kudaan dengan selingkuhannya. Jack yang sudah sakit hati memilih untuk diam dan pergi ke bar untuk menenangkan diri. Di hari berikutnya, Jack yang sudah frustasi semakin sering mendatangi kasino untuk bermain judi. Awalnya Jack tidak pernah terkalahkan dan selalu menang. Namun di suatu waktu, Jack menaruh semua hartanya untuk permainan terakhir, dan hasilnya dia kalah dan kehilangan semua uangnya. Jack yang sangat frustasi dan sedang dalam keadaan mabuk berat, hanya bisa pasrah dengan kehidupannya.
bahkan kini dia harus tidur di pinggir jalan. 6 bulan kemudian, terlihat Bella saat itu mendatangi kantor wartawan yang ada di Inggris. Sahabat ayahnya menyuruh dia datang untuk memberikan rekaman milik ayah Bella, yang dititipkan kepadanya 20 tahun yang lalu. Dia mengaku diberi amanat agar rekaman ini diberikan kepada Bella setelah Bella dewasa. Saat rekaman itu diputar, ternyata itu adalah bukti dari pembunuhan mantan wali kota yang dilakukan oleh Miller 20 tahun yang lalu. Saat dalam perjalanan, dia tak sengaja melihat seorang gelandangan yang terasa familiar. Saat Bella menghampirinya ternyata benar karena gelandangan itu adalah Jack, yang sekarang terlihat sangat memprihatinkan. Bella yang masih menyimpan rasa kepada Jack segera mengajak Jack untuk pulang ke rumah lamanya. Mendengar hal itu Jack akhirnya setuju untuk ikut bersama Bella, mengingat dia memiliki janji dengannya. Sesampainya di rumah, Bella langsung memberikan rekaman kejahatan Miller ketika sedang di masa lalu. Bella juga mengatakan jika yang telah menghabisi ayahnya adalah Miller. Setelah mengetahui itu, Jack memutuskan untuk kembali beraksi karena dia akan membalas Miller atas kematian ayah Bella seperti janjinya dulu. Suatu hari Jack mengatakan kepada Bella kalau sekarang dia sudah siap melawan Miller. Akan tetapi Bella malah menyuruh Jack untuk menghentikan semuanya, karena dia tidak mau sampai kehilangan Jack. Di sini Jack menjelaskan bahwa dia telah berjanji, dan janji itu akan dia tepati. Keesokan harinya Jack mendatangi mantan rekannya di militer, yaitu Brian. Di sini Jack memberitahu tentang bukti kejahatan Miller melalui rekaman tersebut. Kemudian dia mengajak Brian untuk membantunya menghabisi Miller. Namun Brian menolak karena melawan Miller sama saja dengan bunuh diri. Setelah berpisah dengan Jack, Brian menghubungi Miller karena ternyata dia adalah salah satu tentara bayaran yang bekerja untuk Miller. Di sisi lain, Jack terlihat sedang mendatangi mantan kaptennya dulu. Kemudian Jack menceritakan tentang bukti dari kejahatan Miller, dan Jack meminta kapten untuk ikut membantunya. Setelah itu kapten memberikan semua kebutuhan Jack, termasuk 1 buah motor. Jack kembali ke rumah untuk menyusun rencana, namun dia dibuat terkejut saat melihat seisi rumah menjadi berantakan. Ditambah lagi Bella juga tidak ada di sana. Tak lama kemudian ponsel berdering dan ketika diangkat ternyata itu adalah Bella, yang sekarang sedang disekap oleh Miller. Jack dengan tegas mengungkapkan bahwa dirinya akan menghabisi Miller saat itu juga. Jack segera mendatangi gedung Menteri Keuangan untuk memburu Miller. Di sana ternyata kapten juga ikut membantu Jack dengan menjadi sniper dari jarak jauh. Kapten dengan cepat mengeliminasi penjaga Miller yang ada di luar sehingga memudahkan Jack agar bisa masuk ke dalam. Jack lalu berhadapan dengan puluhan tentara bayaran Miller, walaupun Jack kalah jumlah, dan dia juga sempat tertembak di bagian samping perutnya. Jack tidak menyerah, dengan tekad sekuat baja, dia bangkit dan melepaskan rompinya lalu kembali membrutal. Adegan berpindah ke Miller, yang sekarang memerintahkan pasukan yang dipimpin Brian agar ikut membantu menghabisi Jack. Terjadilah kembali baku tembak yang menegangkan antara pasukan Brian dengan Jack, hingga pada akhirnya Jack berhasil menghabisi semua tentara bayaran Miller dan sekarang hanya tinggal Brian seorang. Namun, Jack yang sedang kelelahan tiba-tiba ditodong senjata oleh Brian. Di sini Brian mengungkapkan jika dia sebenarnya sudah lama menjadi tentara bayaran di bawah Miller, karena gajinya yang begitu menggiurkan. Jack hanya pura-pura diam lalu tiba-tiba. Setelah menghabisi Brian, Jack lalu mendatangi Miller yang saat ini ada di ruangan pribadinya. Terlihat Miller sedang menodongkan senjatanya ke arah Bella. Di sini Miller meminta Jack agar melepaskan pistolnya atau Miller akan menghabisi Bella. Setelah semua yang diperintahkan Miller telah dituruti, tiba-tiba Miller menembak Jack. Untungnya tidak mengenai titik vital sehingga Jack dapat membalasnya dengan tembakan yang beruntun. Tak lama kemudian seperti biasa, setelah kekacauan berakhir, polisi baru datang bersama tim medis untuk mengevakuasi tempat tersebut. Kapten lalu menghampiri Jack dan Bella. Setelah itu kapten mengatakan jika jenderal meminta Jack untuk kembali bergabung ke militer. Akan tetapi Jack menolak karena dia ingin menjalani hidup normal bersama Bella, dan film berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.